Di masa-masa serba di rumah kayak sekarang, yang namanya hiburan atau entertainment itu pasti kita jor-jorin yang serba di rumah. Entah itu kita beli konsol, atau beli komputer, atau bahkan upgrade TV. Nah, di sini kita lagi kedatangan salah satu TV yang kalau misalnya mau dipakai gaming, dia sudah bisa sampai 4K 120 Hz. Ini adalah TV Sony Bravia X85J yang berukuran 55 inch. Tapi tipe ini nggak hanya terbatas di satu ukuran aja, channel DKID juga udah pernah bikin juga review TV ini tapi yang versi 65 inch. Lengkapnya ada 5 varian TV ini mulai dari 50 sampai 85 inch. Pas unbox kita ada sedikit salah di mana kita malah tebolakin kardusnya kayak begini. Padahal kalau lihat si DKID unbox, dia tinggal buka aja cantelan yang ada di bawah dan kardusnya bisa dibuka buat ngeluarin TV-nya. Di dalam box, kelengkapannya ada 2 kaki yang terbuat dari metal, remote-nya, buku petunjuk dan garansi, dan sekrup untuk narok di bracket. Untuk masang kaki ke TV-nya itu gampang banget, nggak perlu sekrup atau apapun, tinggal ceklek aja masukin ke dalam. Tapi karena tadi kita bongkar kardusnya juga udah salah, sebenarnya masang kakinya itu bukan dari atas seperti kita tadi, melainkan dari bawah seperti ini agar panelnya tidak tertindih. Tersedia juga plastik kabel manajemen simple yang dimana kabelnya itu bisa dirutein lewat kaki agar lebih rapih. Gue suka nih, detail kecil tapi sangat membantu. Desain dari TV ini bisa dibilang cukup standar, kakinya ada 2 di bagian kiri dan kanan, bezelnya tipis, TV-nya juga nggak tebel, dan tentunya bagian belakang bisa di-attach dengan bracket. Sony X85J juga sudah beresolusi 4K dengan refresh rate sampai 120 Hz, membuat TV ini udah pas banget apabila dipasangkan dengan PS5 ataupun PC. Namun, pastiin aja kalau PS5-nya dicolokkan ke HDMI 3 atau 4, di mana HDMI 1 dan 2 masih belum support sampai 4K 120 Hz. HDMI 3 ini juga support dengan EARC atau Enhanced Audio Return Channel, yang berarti kalau kalian punya soundbar atau speaker eksternal, itu pemasangannya udah lebih gampang. Selain 4 HDMI port, di bagian belakang juga ada 2 USB port, optical digital audio, analog dan audio in, dan di bagian bawah juga ada LAN port. TV ini sendiri menggunakan UI Google TV dengan OS Android TV, dan saat penyetelan pertama kita bisa milih apakah ingin menggunakan Google TV atau TV biasa, jadi lebih friendly untuk user yang memang pengen TV aja tanpa ribet. Kalau mau memakai Google TV-nya, menu UI-nya jujur ya Google banget, namun kita suka ada nada saat pindah-pindah di menu seolah-olah lagi di PlayStation. Pilihan aplikasinya kurang lebih sama dengan Google TV lain yang dimana jadi pilihan kenapa mengambil Google TV. Kalau mau nonton Avengers ada Disney Hotstar, dan kalau istri mau nonton layangan putus juga ada WeTV. 2 aplikasi ini masih jarang kalau misalnya kita menggunakan TV dengan OS sendiri. Kalau mau nonton Netflix, Sony X85J juga udah support dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos, dan tentunya sudah HDR supported juga. Bahkan TV-nya punya 2 opsi Dolby Vision, antara terang dan juga gelap. Saat kita cek pakai Spider, TV ini punya color gamut yang tinggi dengan DCI P3 yang tinggi juga sampai 86%. Kontrasnya juga tajam untuk sebuah TV berpanel VA, ini disebabkan prosesor dari Sony yaitu 4K HDR X1 dengan fitur Triluminous Pro, jadi dia mengenhance warnanya dulu sebelum ditampilkan ke panel. Intinya udah enak banget lah mau konten consuming ataupun gaming di TV ini karena sudah 120 Hz, tapi bukan gaming kompetitif ya. Walaupun ya kalau kalian memang suka main game di TV, Sony X85J juga punya fitur yang dinamakan Motion Flow, yang dimana kita itu bisa mengatur smoothness gerakan objek di TV tersebut. Jadi kalau misalnya kalian lagi main game dan karakternya suka pindah kemana-mana, itu nggak akan terlalu bikin pusing. Walaupun memang panel ini bisa dibilang semi glossy, jadi kalau saat brightness rendah, TV-nya bisa glossy begini, jadi kita sarankan pakai di brightness yang lebih tinggi aja, karena TV ini sendiri brightness-nya itu tinggi banget. Yang gue suka juga TV ini punya semacam quick access untuk setting brightness di bagian bawah, jadi kita nggak perlu ke settingan yang ribetnya.
Speaker TV ini ada di bagian bawah, di mana ada 2 kali 10 watt, jadi total ada 20 watt stereo speaker, dan suaranya menurut kita cukup oke dan kenceng banget, jadi penggunaan kita paling hanya di 10-15% aja, sementara kalau speakernya sudah di atas 60%, suaranya bakal distorsi. Penarikan dayanya juga TV ini terbilang lumayan irit di saat menampilkan gambar 4K HDR dengan brightness 20 dan volume 20%, TV ini hanya berdaya sekitar 100 watt, sementara saat nonton video Full HD aja di YouTube, dayanya paling cuma sekitar 70 watt aja. Terakhir paling di bagian remote, jadi untuk remote TV-nya ini bisa dibilang overall desainnya itu standar seperti remote TV pada umumnya, tapi sudah support dengan voice assistant dan ada quick access untuk YouTube, Netflix, YouTube Music, dan juga Amazon Prime. Tapi untuk desainnya paling ya masukan kita hanya di tombol back dan home-nya, seharusnya bisa dibuat logo aja ketimbang tulisan seperti ini. Jadi kesimpulannya, untuk sebuah TV 55 inch di harga belasan juta, TV ini adalah salah satu yang bisa menghadirkan fitur yang cukup lengkap. Ya kita bayangin aja, 4K mungkin udah biasa lah, tapi TV ini juga udah support dengan HDR, support dengan Dolby Vision, Dolby Atmos, dan juga udah sampai 120 Hz refresh rate-nya, dan juga berkat Google TV, ya, Sony X85J mempunyai opsi aplikasi yang lebih banyak daripada TV-TV lain yang punya OS sendiri. Karena kita lihat tadi aja, untuk Disney Plus Hotstar udah bisa ditonton di TV ini. Dan jadi untuk harga segini menurut kita udah oke lah. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari build quality-nya, itu kurang lebih overall sama dengan yang lain. Jadi kita bisa bilang ini build quality-nya juga bagus. Jadi paling itu aja video dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan terakhir di sini gua Rizky. Seperti biasa, always stay safe and stay healthy.